سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Haqqah ayat 14. Pada pertemuan yang lalu sudah kita terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang 5 kelompok yang membangkang. Yang 5 kelompok ini tidak yakin kepada hari kiamat, tidak yakin kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Jadi 5 ini bisa mewakili yang lain, kaum-kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin mengatakan kepada umat Muhammad begini, kalaupun kalian tidak bisa mengambil iktibar dari 5 itu, enggak apa-apa kata Allah. Hana popo. Tetapi ingat kata Allah, nanti kalau terjadi kiamat, ya. Kalau terjadi kiamat nanti, maka di sini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan ini tiupan sangkakala yang pertama. Itu adalah pendapat Imam Al-Baghawi dan Syekh Tantawi. Beliau mengatakan ayat yang akan kita baca sekarang, ayat 14, ini adalah tiupan sangkakala pertama. Sedangkan Ibnu Abbas yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ini tiupan sangkakala yang kedua. Walaupun berbeda pendapat, kita akan melihat apa maksud Imam Baghawi tadi dan apa maksud Imam Ibnu Abbas. Sekarang kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa humilatil ardu wal jibal. Ini kalau kita lihat pendapat yang pertama, itu gunung, bumi dan gunung itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapatnya Imam Al-Baghawi dan Syekh Tantawi. Ketika kiamat tiupan sangkakala yang pertama, ini bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Langit diganti dengan langit yang lain, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama kalau ini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Menurut Imam Ibnu Abbas, ini tiupan sangkakala yang kedua. Maksudnya apa? Wa humilatil ardu, itu gunung, bumi tidak ada lagi. Bumi tidak ada lagi. Yang ada apa? Leburan bumi dengan padang mahsyar. Jadi bukan seperti bumi yang kita nikmati sekarang ini, tidak. Jadi jangan terbayang nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita masih bangkit di tanah kita sendiri, kemudian tanah bumi ini tidak lagi, Pak. Jadi bumi ini yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Nanti bumi ini digantikan dengan bukan bumi lagi, yaitu padang mahsyar. Dan padang mahsyar ini, bumi ini adalah bahagian daripada padang mahsyar. Ya. Kalau misalnya luas padang mahsyar, ya, luasnya 100%. Jadi ada sekian persen itu berasal dari bumi, Pak. Inilah makna yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ini kalau pendapat Imam Sawi, beliau mendukung pendapat yang pertama. Ini tiupan sangkakala yang pertama. Makanya beliau mengatakan warufi'at al-ardu warufi'at al-jibalu bil malaikah warih. Jadi gunung ini, bumi dihancurkan oleh Allah melalui siapa? Ada 2 media. Media yang pertama melalui media malaikat. Malaikat yang mengangkat dan menghancurkan. Yang kedua media angin. Jadi makanya Allah mengatakan wasuyiratil jibal. Jadi gunung itu saya angkat kata Allah. Maka melalui media, antara 2 media. Yang pertama media malaikat, apakah malaikat yang mengangkat? Atau yang kedua media ar-rihu, media angin, angin yang sangat kencang.
Kalau sudah demikian, ya, fadukata dakata wahidah. Dakah ini maknanya, kalau kita merujuk kepada pendapat yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, dakah itu kasarat. Kasarat itu apa? Sudah pecah. Maka bumi ini pecah dan melebur menjadi satu. Ya, langit juga pecah. Kemudian gunung juga pecah. Ini makna dakah. Dakata wahidah. Di dalam kajian ilmu nahu, kalau ada kalimat ta marbutah, itu menunjukkan kepada marrah. Marrah itu sekali. Artinya sekali hentakan, sekali tiupan, sekali diangkat oleh Allah semua hancur. Ya, ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, yang dimaksudkan dengan fadukata dakata wahidah, ketika kita bangkit nanti, itu gunung tidak ada lagi. Kenapa? Sudah dihancurkan oleh Allah. Bukit tidak ada lagi, lembah tidak ada lagi. Ya, semua sudah dihancurkan oleh Allah dakata wahidah. Ketika dulu pertama sekali ditiup sangkakala yang pertama. Maka tiupan sangkakala yang kedua, ya, kalau ditanya apa beda tiupan sangkakala yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama menghancurkan semuanya, mematikan manusia. Tiupan sangkakala yang kedua, kalau di dalam tafsir As-Sa'di kata beliau, tarji'u ar-ruhu ilal jasad. Roh itu kembali kepada jasad. Kalau tiupan sangkakala yang pertama, roh berpisah dengan jasad. Tiupan sangkakala yang kedua, roh menyatu kembali dengan jasad. Ya, dan tidak ada apa-apa lagi di sana di padang mahsyar. Tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada apa-apa. Ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, la tara fiha iwaja wa la amta. Jadi di padang mahsyar nanti tidak ada iwaj. Iwaj itu bagaimana? Nanti iwaj jalan kena. Tidak ada itu. Rata semuanya. Wala amta. Jadi gunung tidak ada, lembah tidak ada, semua tidak ada. Jadi seperti kejadian tsunami. Setelah air itu gempa dan menghancurkan semuanya, kita bisa melihat air laut. Kita dari kejauhan bisa melihat air laut. Kenapa? Bangunan sudah tidak ada lagi. Ini begitu juga, bangunan tidak ada lagi, gunung tidak ada lagi, lembah tidak ada lagi. Ini juga seperti kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, tidak ada gunung kata beliau dan tidak ada lembah. Yang ada apa? Cuma hamparan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, ini kalau pendapat yang pertama, Pak. Kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama, maka terjadilah kiamat. Kalau pendapat yang kedua, kalau sudah seperti ini keadaan begini, tidak ada lain itu kecuali manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Ketika Allah menggambarkan gunung tidak ada lagi, lembah tidak ada lagi, bangunan tidak ada lagi, itu tidak ada lain adalah kondisi seseorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya padang mahsyar tidak ada apa-apa lagi, maka nampak semuanya, Pak. Ketika nampak, dia nampak istrinya, nampak anaknya, nampak kerabatnya, bahkan mereka itu ketemu dengan nabinya. Tetapi cuma sebentar saja, Pak. Uqitat. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, wa idzar rusulu uqitat. Ketika sekelompok manusia ketemu dengan rasulnya, kita akan ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Ibnu Abbas limuddatin qasirah, tapi cuma sebentar saja. Habis ketemu langsung berpisah lagi. Ya, Pak. Begitu juga kita akan ketemu dengan anak kita, akan ketemu dengan istri kita dan kerabat-kerabat kita. Tetapi cuma sebentar saja. Makanya setelah itu kata Ibnu Abbas, yata'arafuna fima bainahum. Jadi mereka cuma mengenal saja, melihat saja, wala yatakallamun, dan tidak ngomong apa-apa. Setelah itu berpisah selama-lamanya dan tidak pernah ketemu lagi. Kecuali nanti satu kelompok dimasukkan ke neraka, satu kelompok dimasukkan ke dalam surga. Kalau ingin ketemu pun dia ketemu di surga. Kalau ingin ketemu pun dia akan dipertemukan oleh Allah dengan penduduk neraka. Setelah itu tidak akan ketemu lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini namanya waqi'ah. Maka waqi'ah itu berasal dari kalimat waqa'ah. Waqa'ah itu akan terjadi. Sebagian orang akan berpikir, dibangkitkan kembali setelah tulang belulang itu hancur. Maka ini namanya Allah mengatakan hari kiamat itu dengan al-waqi'ah. Waqi'ah itu yang kamu bayangkan itu akan terjadi kata Allah. Tidak usah jauh-jauh dulu kita. Tidak usah jauh-jauh. Kematian yang kita lari dari kematian, itu akan terjadi kematian itu. Semua orang akan merasai kematian. Jadi makanya kullu nafsin dha'iqatul maut.
Yang dimaksudkan kullu nafsin di sini, yang setiap tubuh itu ada roh. Binatang juga ada roh. Tumbuh-tumbuhan begitu juga. Semuanya apa? Semuanya yang ada roh itu, yang bisa hidup itu, dia akan mati kata Allah. Dan akan merasai kematian itu sendiri. Kita lanjut. Ini saya butuh terjemahan ini. Ya. Wansyaqqatis sama ufahiya yauma idzi wahiyah. Ada yang terjemah? Enggak ada. Kalau enggak ada biar saya terjemahkan saja kalau tidak. Jadi terjemahannya begini, ini belum tafsirannya, Pak. Wansyaqqa, insyaqqa itu artinya terbelah. Wansyaqqatis sama'u, langit terbelah. Fayauma idzi wahiyah, karena langit itu lemah, itu terjemahannya. Tetapi di dalam tafsirannya, wansyaqa itu tidak diterjemahkan lagi terbelah. Karena ini kejadiannya ketika tiupan sangkakala yang kedua. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, langit tidak terbelah lagi. Yang terbelah ketika tiupan sangkakala yang pertama, ya Pak. Ketika tiupan sangkakala yang pertama, kenapa terbelah? Karena langit itu takut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada dia untuk membelah dirinya, maka karena takutnya dia mematuhi perintah Allah. Tetapi tatkala terjadi di padang mahsyar, wansyaqqatis sama'u, ini maknanya taghayyarat, kata Imam As-Sa'di, taghayyarat al-laun. Langit itu sudah berubah warna, ya, Mbak. Jadi bukan terbelah, tidak, berubah warna. Makanya nanti ketika kita melihat nanti di padang mahsyar, kita lihat ini bukan seperti bumi ini, ya. Makanya padang mahsyar itu bukan seperti bumi. Langit yang kita lihat waktu di padang mahsyar tidak seperti langit yang kita lihat sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika tiupan sangkakala yang pertama, kalian berdiri di padang mahsyar, bumi yang kalian injak tidak sama seperti bumi ketika kita hidup di dunia. Langit yang kita lihat di padang mahsyar tidak sama seperti langit yang kita lihat ketika di dunia. Waktu di dunia kita lihat langit warna biru, biru. Kalau ini tidak, wansyaqqati sama. Kata Imam As-Sa'di, taghayyara laun, warnanya sudah berubah. Bagaimana berubah? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan, hari kiamat itu la yaumun ba'dahu wa la yaumun qablahu. Tidak ada hari setelahnya dan tidak ada hari sebelumnya. Kalau kita ingin menunggu, hari ini hujan. Oh, kita tunggu besok sajalah, kita buat acara besok. Kenapa? Besok mungkin tidak hujan, ya Mbak. Bisa menunggu besok. Oh, hari ini hujan. Oh, kemarin kan tidak hujannya, ada bandingan-bandingannya. Tetapi di padang mahsyar tidak ada, ya Mbak. Padang mahsyar kalau sudah seperti ini ya terus begitu terus. Tidak ada tunggu besok, tidak ada besok lagi, Mbak. Namanya saja sudah hari akhir, Mbak. Tidak ada lagi besok. Tidak ada lagi hari setelahnya, tidak ada lagi hari sebelumnya. Maka dinamakan dengan hari kiamat. Ini dinamakan hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena besok hari Sabtu. Karena kemarin hari Kamis. Hari kiamat, kenapa namanya hari kiamat? Karena tidak ada hari setelahnya dan tidak ada hari sebelumnya. Uruk kiamat nih, Mbak. Makanya kalau hari ini misalnya kita panas matahari, besok bisa saja hujan. Tetapi di sana itu, kalau seandainya panas, panas terus, Pak. Sampai manusia dimasukkan ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ini makna wansyaqqatis sama fahiya yauma idzi wahiyah. Kenapa bisa berubah? Karena berubah itu karena langit itu wahiyah. Wahiyah itu dhaifah, kata Imam Jalalain. Langit itu lemah. Ini gambaran begini, Pak. Allah ingin menampakkan, coba lihat langit itu, begitu hebatnya langit itu. Tetapi begitu saking hebatnya dia juga sangat patuh sekali kepadaku, kata Allah. Coba lihat matahari itu, begitu hebatnya matahari itu. Tapi walaupun sehebat-hebatnya matahari itu, dia juga patuh kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bintang begitu juga. Makanya kafir Quraisy itu mereka menyembah bintang namanya Syi'ra, Pak. Syi'ra. Syi'ra itu ada satu bintang yang bintang itu bisa memberikan petunjuk. Jadi ketika dia lihat bintang itu, oh ini air sedang pasang. Dia lihat bintang itu, oh ini banyak ikan di laut. Dia lihat bintang itu, oh ini begini, angin begini. Semua ini, dia lihat bintang, namanya bintang Syi'ra. Sehingga orang kafir Quraisy menyembah bintang Syi'ra. Kenapa disembah? Karena bintang itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada mereka. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ana rabbus Syi'ra.
Kenapa kalian sembah bintang itu? Yang menciptakan bintang itu adalah saya. Sepatutnya kalian bukan bintang kalian sembah, tapi saya kalian sembah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti seorang mengagung-agungkan seseorang, Pak. Seperti orang mengagung-agungkan Fir'aun. Ini Fir'aun sebagai Tuhan. Kenapa? Dia memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada kami. Dia mengatur kami. Kalau tidak ini apa-apa kami akan mati. Gara-gara apa? Tidak diberikan nikmat oleh Fir'aun ini. Seakan-akan Allah mengatakan yang menciptakan Fir'aun itu saya. Yang membuat saya seperti itu saya. Maka sepatutnya bukan dia yang kalian sembah, tapi saya yang kalian sembah, kata Allah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Wal malaku ala arja'iha. Jadi ini posisi malaikat ketika nanti di padang mahsyar. Di mana para malaikat itu? Arja ini begini arja. Ini meja ya. Arja itu di sudut-sudut, itu arja namanya. Seperti pengawal. Jadi pengawal itu ketika seorang raja atau presiden dia berada pada suatu tempat, di sekeliling dia itu sudah ada pengawal. Ini arja namanya, Pak. Ini malaikat itu wal malak. Malak ini walaupun disebutkan malak itu satu malaikat. Tetapi ini banyak malaikat. Karena banyak malaikat itu dengan tak marbutah apa bedanya? Malakun satu malaikat. Malaikah banyak malaikat. Kenapa banyak malaikat? Karena ada tak marbutah di situ, Pak. Ini walaupun disebutkan malak, itu maknanya malaikah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Jalalain dan Imam Sawi. Al malaku mufrad yuradu bihil jama'. Ini kalimatnya satu tapi maunya banyak. Ya, ini, Pak. Ini kalau dalam istilah Imam Ibnu Asyur namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Ketika Pak Kecik mengundang kepala dusun. Pak kepala dusun datang ke rumah saya ya. Walaupun yang datang Pak kepala dusun sudah mewakili beberapa kakak, 20 kakak sudah diwakili. Walaupun yang datang cuma Pak kepala dusun saja. Ketika Pak Kecik dipanggil oleh Pak wali kota. Ini maknanya apa? Pak Kecik sudah mewakili seluruh kampung itu, kekaka itu, Pak. Kampung yang ini sudah diwakili kepada Pak Kecik. Ya, ini begitu juga. Penggunaan kalimat satu di sini itu maknanya jamak, sudah mewakili satu malaikat mewakili yang lain. Maknanya di bawah langit itu sudah ada malaikat, setiap sudut sudah ada malaikat. Wal malaku ala arja'iha. Jadi malaikat sudah berada di sisi semuanya itu. Apa yang dilakukan malaikat? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum. Membawa arasy. Ini kalau kita lihat arasy itu bagaimana arasy itu, Pak? Arasy itu kok bisa dibawa arasy? Berarti Allah butuh kepada malaikat ya. Ini sebuah makna kinayah. Arti makna kinayah, mereka berada di bawah langit itu seakan-akan mereka menopang langit. Ya. Penggunaan kalimat arasy itu ada beberapa penafsir mengatakan arasy itu ya dulu ala kullu makanin alin, menunjukkan kepada tempat yang tinggi, maka disebutkan arasy. Jangan terbayang kita arasy Allah itu, Pak. Ya. Karena begini, ada satu malaikat namanya malaikat Hizqail. Malaikat Hizqail itu memiliki sebelah kanan sayapnya 16.000, sebelah kiri 16.000. Satu sayap dengan sayap yang lain itu perjalanan 20 tahun perjalanan kaki, Pak. Sayap dia 16.000. Ketika itu malaikat ini mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, izinkan saya untuk melihat arasy." Allah mengatakan kamu tidak sanggup melihat arasy. Itu jauh sekali, ya, Pak. Saya sanggup ya Allah. Sehingga ditambah sayapnya itu 2 kali lipat. 16.000 menjadi 16 kali 2. 32.000. Dikepakkan sayapnya. Sehingga tidak sampai. Waktu itu malaikat langsung sujud dan mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Maka turun ayat yang bukan turun ayat. Ini Rasulullah mengatakan ij'alu, jadikanlah bacaan malaikat itu fi sujudikum, dalam sujud kalian. Maka malaikat mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, bacalah dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini begitu juga di dalam beberapa tafsir itu mengungkapkan
Satu langit dengan yang langit yang lain itu jaraknya 70 tahun. Ya, Mbak. 70 tahun. 70 tahun. Jarak yang kedua 70 tahun. Yang ketiga 70 tahun ya. Hansip umur ya, Pak. Mbak tajak dari langit pun ke langit kedua hansip umur ya, Pak. Hansip umur. 70 tahun itu apakah perkiraan manusia? Kalau perkiraan manusia berarti 70 tahun kalender manusia itu, Pak. Tapi kalau 70 tahun yang dimaksud dengan hadis itu adalah perhitungan Allah Subhanahu wa taala, satu hari 1000 tahun, berarti 70.000 tahun lamanya, Pak. 70.000 tahun lamanya. Ini sama seperti ketika Rasulullah mengatakan, seorang ketika dilemparkan dari atas neraka, itu dia akan sampai ke bawah arba'ina kharifan. 40 tahun lamanya baru sampai ke bawah. Ya, Pak. 40 tahun di sini, apakah perkiraan manusia? Kalau perkiraan manusia berarti setahun, 2 tahun, 3, 40 tahun baru sampai ke bawah. Tetapi kalau perkiraan yang Allah katakan dalam Al-Quran, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, berarti 40.000 tahun baru sampai ke bawahnya. Baru teruk meyuk. Ya. Maka kalau aras itu, memalaikat Hizkail hanatro ba aras ya, Mbak. Jadi yang dimaksudkan dengan aras di situ adalah, ada dua pendapat. Yang pertama, aras yang dimaksud setiap tempat yang tinggi itu aras namanya. Ya, ars ya. Satu. Itu menunjukkan kepada tempat yang tinggi. Yang kedua yang dimaksudkan aras itu apa? Yang menciptakan aras, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para malaikat itu patuh kepada yang menciptakan aras, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdiri di bawah langit-langit itu. Ini kejadian nanti ketika di padang mahsyar. Ada berapa malaikat di situ, Pak? Ada berapa malaikat di bawah itu? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat. Kenapa 8 malaikat? Ya, Pak. Contoh lain lagi, Pak. Di dalam neraka itu ada tis'ata asyar. Ada jamaah, dia WA saya, Pak. Jamaah itu WA saya. Apa kata jamaah? Kenapa di dalam neraka itu ada tis'ata asyar? Petunjuk dalam Al-Quran mengatakan ada 19 malaikat. Berarti sedikit sekali lah. Kemudian di dalam Al-Quran tidak ada sinyal apa dalam terjemahan. Tidak ada sinyal kalau 19 itu adalah 19 malaikat. Cuma 19 saja. Alaiha tis'ata asyar. Lun pegah, ini kalimat ijaz. Alaiha tis'ata asyar malaikah. Di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Jangan terbayang sama kita, 19 berarti jumlah 19 saja. Tidak. Contoh, Pak, contoh. Ketika manusia akan dimasukkan ke dalam neraka, satu manusia itu akan dikawal oleh banyak malaikat, bukan satu malaikat. Khudhuhu faghulluhu. Ambillah dia wahai malaikat, satu orang itu kalian selesaikan rame-rame, kata Allah. Ikatlah dia, giringlah dia masuk ke dalam neraka. Apa mungkin satu orang banyak malaikat? Sekarang kita kembali lagi, Pak. Cerita dunia lagi. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, satu orang manusia itu dikawal oleh 10 malaikat. 10 malaikat. 2 malaikat penjaga, raqib atid. 8 malaikat hafadah. Maka tanpa kita sadari, Pak. Tanpa kita sadari, nanti di padang mahsyar 2 malaikat ini menjadi saksi. Si fulan begini, si fulan begini. Cuma mereka mencatat nih, Pak. Satu mencatat kebaikan, satu kejahatan. Sedangkan 8 malaikat lagi, malaikat hafadah, malaikat penjaga. Malaikat ini menyaksikan setiap apa yang kita lakukan. Kita beribadah, kita buat maksiat, kita makan haram, walaupun kita sendiri. 8 malaikat ini, malaikat hafadah terus memantau. 2 malaikat tadi terus mencatat. Ya, di dunia saja satu orang 10 malaikat. Apalagi di akhirat nanti, ya, Pak. Maka nggak perlu heran kita. Kita kembali lagi kepada angka 19 ya. Alaiha tis'ata asyar. Di dalam neraka ada 19 malaikat. Ini ada beberapa pendapat. Kalau dalam terjemah 19 sudah habis. 19 malaikat berarti. Di dalam tafsiran, di dalam ini 19 ini mewakili ratusan ribuan miliaran malaikat yang lain, Pak. Maknanya bukan 19 malaikat saja, tetapi banyak. Ini namanya di dalam kajian ilmu balaghah majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan sebahagian tetapi masuk semuanya. Sama seperti kecil tadi, Pak. Walaupun yang diundang kecil, seakan-akan wali kota sudah mengundang berapa ratusan masyarakat yang di kampung itu. Cukup mengundang satu kecil saja. Cukup menyebutkan 19 malaikat, itu sudah termasuk malaikat-malaikat yang lain.
Kita terbayang begini, Pak. Malaikat pencabut nyawa sang sidro Pak. Malaikat pencabut nyawa Israel. Apabila Israel datang mencabut nyawa, terbayang katanya sidro, Pak. Tetapi dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Yang mencabut nyawa roh manusia itu sekumpulan malaikat, bukan satunya, nembak. Kalau dia orang baik-baik, sekumpulan malaikat yang mencabut baik-baik juga. Kalau ada orang yang dicabut tidak baik, maka yang datang adalah al-muqsirat, malaikat yang mencabut secara paksa. Menyohana dapat tekalan dengan pebutoi pahana tidur malaikat atau banyak malaikat ni banyak. Jadi makanya kenapa seorang ketika mau meninggal dunia dia gundah, melihat ke kiri dan ke kanan. Kenapa dia lihat? Karena banyak yang dia lihat, bukan satu malaikat yang dia lihat, Pak. Kadang-kadang dia melihat ke atas, kadang-kadang melihat ke pintu, kadang-kadang melihat ke jendela ni, Pak. Kadang-kadang melihat ke sekelilingnya, Pak. Ya. Makanya dia merasa gundah dan resah, Pak. Kalau dia melihat satu saja, maka pandangannya hanya satu tempat saja. Tetapi pandangannya banyak tempat. Dia lihat uli ke lembah. Dia lihat semua, dia lihat, Pak. Maknanya ada yang sudah menanti dia untuk ditarik nyawanya. Maka ada dua kemungkinan. Apakah dia dicabut nyawanya oleh malaikat baik-baik, secara baik-baik, atau dicabut oleh malaikat secara tidak baik? Itu saja dua, Pak. Maka kalau dia baik-baik di dunia dicabut secara baik-baik, maka malaikat mengatakan sekelompok, karena dia tidak tahu, Pak, nyu malaikat ge pemalaikat hanagen. Maka diberikan sinyal oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kamu ingin mengetahui malaikat itu baik atau tidak baik, dengarkan ucapannya. Ada 3 ucapan malaikat itu, Pak. Malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat wa abshiru bil jannah. Ada 3 ucapannya, Pak. Yang pertama, malaikat akan mengatakan, jangan takut, kamu jangan takut, kami baik-baik kami ini, kamu jangan takut, ya. Maka dia tersenyum nih, Pak. Kenapa? Karena malaikat mengatakan kamu jangan takut, ya. La takhaf, jangan takut, wala tahzan, nanti di padang mahsyar juga jangan takut, kamu tenang saja kamu akan terus dijaga kamu, ya nih, Pak. Wa abshiru bil jannah. Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kelompok malaikatku, wa abshiru, ini dalam bentuk jamaah, Pak. Beritahukan dia kalau dia akan masuk ke dalam surga. Belum masuk surga tapi sudah diberitahukan kamu akan masuk surga. Lagi katanya golong dah berangkat haji lah, Pak. Tapi kai berita drone bulun uku berangkat haji, nyan, Pak. Bulun uku berangkat haji senangkan le, Pak. Nyan, Pak. Kita persiapkan ini, persiapkan itu. Belum pergi lagi haji, belum masuk lagi ke dalam surga. Tetapi ketika meninggal dunia sudah diberitahukan kalau kita akan masuk ke dalam surga. Tapi jangan jadi seperti kelompok kedua. Kelompok kedua akan turun para malaikat, mereka mengatakan wailak, waihak, celaka kamu. Nyan menyokai pekah celaka habis ni, Pak. Jadi artinya ketika dicabut nyawa akan celaka, di alam barzah celaka, di padang mahsyar celaka, apalagi ketika dimasukkan ke dalam neraka juga celaka. Kecuali nanti, nyan, ada diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada anak kita atau bagaimanapun yang bisa menolong kita, Pak. Kalau tidak ada yang bisa menolong, Pak. Tidak ada yang bisa menolong kita. Apalagi orang tidak salat, tidak ada yang bisa menolong, Pak. Sehebat apapun nabinya tidak bisa menolong juga, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengolok-olok Al-Quran, yakhuduna fi ayatina, kata Allah. Ia mengolok-olokku, kata Allah. Dia olok-olok Al-Quran, dia olok-olok alam dan lain sebagainya. Punya ujun tabi-tabi, punya lagi nya, punya je. Maka dia tidak akan pernah dapat syafaat karena sudah terkait dengan saya, kata Allah, kecuali dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat itu kan berhubungan langsung dengan Allah, ya, Pak. Orang yang mengolok-olok Al-Quran berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syafaat tidak akan dapat, kata Rasulullah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya thamaniyah, ya, Pak. Jadi di samping-samping itu ketika di padang mahsyar kita akan melihat para malaikat. Di sekeliling-keliling itu malaikat semuanya. Disebutkan samaniyah. Kita nanti malaikat apa namanya? Oh, malaikat itu jenis namanya, Pak. Jenis. Makanya pencabut nyawa itu bukan satu, tapi jenisnya namanya Israel. Israel itu banyak, Pak. Inilah namanya muqsirat, nasyitat. Malaikat Israel pencabut nyawa jenisnya muqsirat. Itu kelompok-kelompok malaikat yang banyak yang mencabut nyawa seorang yang bermaksiat kepada Allah. An-nasyitat, kelompok-kelompok malaikat Israel yang mencabut nyawa secara baik-baiknya. Kan tidak beda begitu, tidak malaikat, Pak. Ini jenis namanya. Ini begitu juga. Malaikat kan ada 10.
10 maksud di sini bukan 32 malaikat. Sebagian orang dia fikir, malaikat sedang cabut nyawa ti pulang kita nyo hana pupu ni kita pelung gede. Nanti hana gitu hole. Kepikir ya malaikat tidur kepikir banyak. Jadi artinya apa? Malaikat itu kan banyak. Itu namanya saja Israel, malaikat pencabut nyawa. Maka kan ada 10 malaikat. Makanya 8 ini disebutkan 8 kalau Imam Sawi mengatakan zikrul thamaniyah minal asyirah. Menyebutkan 8 dari 10 malaikat. Artinya 2 malaikat lagi tidak berada di situ. 2 jenis malaikat tidak berada di situ. Tapi tidak disebutkan siapa malaikat itu. Apakah malaikat pentiup sangkakala dan malaikat pencabut nyawa, tidak disebutkan. Yang jelas malaikat yang berada di bawah langit itu, di padang mahsyar itu 8 malaikat thamaniyah. Ini kalau versi tafsir Sawi. Jadi zikrul thamaniyah alal asyarah, menyebutkan 8 dari 10. Artinya 2 lagi kemana, wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita baca 1 ayat lagi, Pak. Ya, tambah ayat. Makanya di sini ada yang mengatakan minal malaikah au min sufufihim. Kalau kata Imam Sawi, itu nanti di padang mahsyar posisi malaikat itu bersaf-saf, tetapi mengelilingi manusia, Pak. Bersaf-saf dia. Manusia itu di tengah-tengah. Jadi dia bersaf-saf. Di mana posisi manusia? Di dalam beberapa literatur tafsir itu, manusia fokusnya itu di negeri Syam, Pak. Negeri Syam. Jadi pada titik koordinat negeri Syam, disitulah berada manusia. Pakiban negeri Syam bumi kan sudah melebur, titik koordinat tidak pernah hilang, Pak. Walaupun semua sudah hancur, titik koordinat tidak pernah hilang. Maka titik koordinat di mana manusia dibangkitkan nanti, titiknya berada di negeri Syam. Negeri Syam itu kita sudah pernah membahas, adalah sebuah negeri, itu Palestina, Yordania, dan Suriah. Adalah titik strategis di dunia, Pak. Dia itu di ujung Eropa, di ujung Asia, dan di ujung Afrika. Di tengah-tengah, Pak. Maka titik koordinat kumpul itu di situ semuanya. Maka para malaikat itu ala arja'iha, secara bersaf-safnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya, kita sampai sampai ayat itu saja. Jadi pada hari kiamat itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'radun. Apa itu tu'radun? Tu'radun itu maknanya idharu syai'. Idharu itu akan dinampakkan. Ini yang kamu lakukan, ini kejahatan kamu lakukan, ini kebaikan yang kamu lakukan. Itu ketika di padang mahsyar. Maka sebenarnya seorang enggak perlu diberitahukan lagi, dia sudah tahu sendiri. Kenapa? Yang melakukan itu dia sendiri. Yang berbuat kebaikan dia sendiri. Yang berbuat kejahatan dia juga sendiri. Contoh, seorang anak yang tidak tekun dia belajar, dia tidak tekun, tidak patuh kepada gurunya, tidak masuk sekolah dan lain sebagainya. Ketika ujian berlangsung, habis ujian, belum diumumkan hasil ujian, dia sudah tahu. Lun hanai gelah lun. Saya nak naik kelas saya. Dia tahu sendiri. Kenapa? Yang mengalami dia sendiri. Yang tidak belajar dia. Yang nak masuk kelas juga dia. Yang berbuat ini juga dia. Kecuali nanti gurunya mau menolong dia. Ya nih, Pak. Jadi gurunya mengatakan hana popo tak tolong menteng anunya. Nyan menyokeng tolong. Kalau namu ditolong bagaimana, ya, Pak? Maka seseorang itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Pada hari kiamat kamu sendiri yang mengira dirimu sendiri apakah dimasukkan ke surga atau ke neraka. Kamu sendiri sudah tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu banyak yang kamu lakukan ini, sebegitu banyak kejahatan yang kamu lakukan. Kamu sendiri sudah bisa mereka-reka. Apakah kamu ke surga atau ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti anak tadi itu, Pak. Ini namanya tu'radun, ya. Tu'radun itu idharu syai'i. Itu makna arada. Arada itu menampakkan. Kalau bahasa lain itu, kalau di Arab itu ma'rad. Ma'rad itu estalase. Ma'rad itu kalau kita ingin beli mobil, showroom. Ya, showroom, ya, Pak. Showroom itu kita mau pilih yang mana, kita bisa lihat semuanya, Pak. Inilah ma'rad namanya. Inilah tu'radun namanya, Pak. Kejahatan kita akan buka showroom sendiri, Pak. Kalau kita di dunia buat kejahatan yang banyak, itu apa namanya? Cikal bakal showroom yang akan kita buka nanti di padang mahsyar. Kalau kita buat kebaikan yang banyak sekali, ini cikal bakal showroom yang akan kita buat di padang mahsyar nanti. Maka ada nak showroom gate, showroom bro dia, Pak. Tak kala ada, showroom yang gate hana tepu-tepu lagi, kosong. Hana tepu-tepu.
Ketika pergi ke showroom yang tidak ini cukup jai nampak. Upat gop, pegat maksiat, zalimi gop, pajo haram, denganyo, ribah, cukup jai go atau torum lo go. Ini sama seperti orang bakhil. Orang bakhil di dunia itu sama seperti dia memberi makan kepada ular, yang ular itu nanti akan mengejar dia di padang mahsyar. Ini orang bakhil, Pak. Orang bakhil secara tidak sadar, dia dengan hartanya itu memberikan makan kepada ular, yang ular ini akan memakan dia di padang mahsyar nanti. Ini ular ini akra namanya, Pak. Makanya ada orang makin bakhil, bakhil gerok, Pak. Dia sedang memberikan makan kepada ularnya untuk mengejar dia nanti di padang mahsyar. Maka baik terkejut nih, Pak. Bagi orang-orang bakhil jangan terkejut. Ketika di padang mahsyar ada seekor ular yang terus mengejar kita. Itulah harta kita dan pembendaharaan kita di dunia, Pak. Artinya apa? Zakat tidak kita keluarkan, infak tidak kita keluarkan, hak orang lain tidak kita bayar dan lain sebagainya. Hati-hati terhadap harta itu. La takhfa minkum khafiyah. Tidak pernah disembunyikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembunyikan, Pak. Kalau kejahatan itu kecil, kejahatan itu dinampakkan juga. Kebaikan itu kecil, kebaikan yang kecil itu juga dinampakkan. Kita biasanya kalau di dunia Allahnya tanggap hana laju di. Hana laju tanggap. Gimana cara hana laju, Pak? Ini kan sedikit tanggap hana laju di. Hana pupunya. Allah kebaikan sedikit tanggap hana laju di. Ada yang tidak dianggap. Maka Allah mengatakan, pada hari kiamat itu seorang itu akan melihat sekecil apapun perbuatan dia, perbuatan kejahatan sekecil apapun kejahatan yang dilakukan, semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian, Pak. Sudah jam 6:30 lewat. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Ini seorang menerima catatannya dengan tangannya, ya. Bagaimana kondisi seseorang ketika menerima catatannya? Ada satu orang lagi menerima catatan juga, ada dua orang yang berbeda, Pak. Insyaallah kita ceritakan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.